Lin Tian memandang Xiao Pang dan tersenyum, ada yang harus kulakukan. Apa itu? Xiao Pang tidak mengerti, dan Raja Serigala juga ingin tahu. Lin Tian tersenyum dan berkata, tahukah kamu mengapa rubah jahat ada di kota dan mengapa ia menangkap gadis-gadis? Xiao Pang bertanya-tanya, ya, agak sulit ditebak. Raja Serigala tidak mengerti, dan dia menatap Lin Tian dengan aneh. Mengapa, bos? Setelah melihat bahwa kedua hewan itu tidak tahu, Lin Tian berkata, ada pohon iblis di kota, dan ada susunan aneh di sekitar pohon iblis itu. Namun, susunan ini perlu mengkonsumsi darah, dan darah memiliki persyaratan khusus. Xiao Pang dan Raja Serigala semuanya terkejut setelah mendengarkan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, pergi dan lihat susunan ini. Xiao Pang berkata pada dirinya sendiri, bos, tidakkah kamu harus menangkap seorang gadis? Apakah saya perlu menerobos? Lin Tian tersenyum percaya diri, sementara Xiao Pang bergumam, itu benar. Tetapi Raja Serigala berharap, saya tidak tahu pohon iblis macam apa itu. Itu bisa membuat rubah jahat begitu gigih. Tapi Lin Tian tersenyum. Kemudian dia membawa kedua hewan itu ke halaman yang sepi dan menemukan sumur kering di halaman. Kemudian, Lin Tian dan kedua binatang buasnya meluas ke dasar sumur kering, dan merasakan roh di bawah sumur kering. Xiao Pang dan Raja Serigala menerima roh-roh jahat, dan Lin Tian tidak terpengaruh, dan membawa kedua binatang itu keluar barisan. Di luar barisan, Xiao Pang melihat cahaya ungu di dalam, dan di bawah cahaya ungu, masih ada banyak gas jahat yang berkedip. Monster yang luar biasa. Xiao Pang terkejut, dan Raja Serigala juga terkejut, kamu bilang ada pohon iblis di dalamnya. Baiklah, ayo pergi. Lin Tian dengan percaya diri meletakkan tangannya di arai, memecahkan arai satu persatu, dan akhirnya datang ke arai secara langsung. Xiao Pang menarik napas. Kakak, kamu benar-benar pandai menerobos. Raja Serigala juga memuja, tidak juga. Jangan menyanjung, kalian berdua. Cepat. Lin Tian selesai, dan membawa mereka untuk mencarinya. Sampai beberapa saat kemudian, di tempat terdalam, saya melihat pohon iblis, yang memiliki banyak buah hitam dan bulat. Bos, buah apa itu? Xiao Pang berpikir buah itu sangat menarik, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Raja Serigala juga penasaran, dan Lin Tian Xiao berkata, ini disebut buah Raja Iblis. Secara umum, dunia iblis hanya mungkin memilikinya, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu juga memilikinya. Buah Raja Iblis? Kedengarannya sangat mengesankan. Xiao Pang bergumam, dan Raja Serigala bertanya-tanya, bos, apa yang akan terjadi setelah memakannya? Padatkan kisi iblis dan jadilah iblis sungguhan. Lin Tian menertawakan kedua monster itu, yang langsung mengejutkan mereka. Bagaimanapun, monster dan manusia adalah sama. Mereka berdedikasi untuk berkultivasi, berharap suatu hari, mereka dapat memasuki dunia iblis dan menjadi iblis sejati. Ketika Lin Tian melihat tampilan kedua binatang itu, dia tersenyum dan berkata, satu orang dan satu hewan, Anda dapat mengumpulkan kisi iblis. Xiao Pang berkata dengan penuh semangat, bos, apakah itu benar-benar baik-baik saja? Raja Serigala juga memandang Lin Tian dengan luar biasa, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, makanlah. Kedua hewan itu segera mengambil salah satunya, lalu menelannya. Kemudian tubuh kedua hewan itu berubah secara dramatis. Lin Tian menertawakan kedua binatang itu, sampai mereka menjadi semakin ganas. Lin Tian berkata, mulai hari ini, kalian berdua adalah iblis yang sebenarnya. Setelah itu, kedua hewan itu berubah menjadi bentuk manusia, dan roh tubuh dilepaskan dengan bebas. Tidak hanya itu, mereka merasakan kekuatan yang kuat dalam tubuh dalam letusan yang sama. Bos, bisakah kamu makan dua buah ini? Xiao Pang bertanya dengan penuh semangat, dan Raja Serigala ingin tahu. Lin Tian tersenyum pahit, buah jenis ini, untuk setiap monster, hanya bisa makan paling banyak satu, jadi. Cara malu gemuk kecil, seperti itu. Raja Serigala juga sedikit tersesat. Bukankah itu menyia-nyiakan sisanya? Tidak, aku akan mentransfernya ke lukisan itu, dan kemudian aku bisa memberikannya kepada monster lain kapan saja ketika aku membutuhkannya. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Kedua binatang itu segera mengerti, dan Lin Tian mulai memasukkan pohon iblis ke dalam lukisannya. Tetapi ketika pohon iblis menghilang, roh itu menghilang di mana-mana, dan itu sunyi. Lin Tian ragu, siapa yang menanam pohon iblis ini? Kedua hewan itu tidak tahu, tetapi Lin Tian harus berkata, ayo pergi. Tetapi tepat ketika satu orang dan dua hewan keluar dari sumur, seekor burung gagak berdiri di atap dan menatap mereka, dan berkata di mulutnya, gemuk kecil yang mati, Raja memintamu untuk kembali, tetapi kamu tidak kembali, dan berlari ke sini. Little Fat menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah burung gagak dan berkata, itu kamu burung gagak tua. Beraninya kamu berbicara denganku seperti ini? Apakah Anda ingin mati? Gagak itu sangat drag, dan lemak kecil hanya menerobos menjadi iblis, hanya ingin mencoba kekuatan, jadi dia berkata sambil tersenyum, kalau tidak, kita menggambar. Burung gagak berkata, kamu sedikit gemuk, setiap kali aku mengejarmu, apakah kamu ingin bersaing denganku? Sebelumnya, sekarang.
Si gemuk kecil berkata dengan penuh kemenangan, dan gagak itu segera berubah menjadi orang tua, dan dia mengenakan baju besi merah berdarah, tetapi matanya menatap Lin Tian. Manusia kecil, tidak ada urusan untukmu di sini, keluar sekarang. Xiao Pang berkata, dia kakak laki-laki tertua saya. Beraninya kau melepaskannya? Bos, saya katakan Xiao Pang, beraninya Anda berpikir manusia adalah yang tertua di luar. Apakah kamu tidak ingin hidup? Burung gagak mengancam. Tapi Xiao Pang berkata, ngomong-ngomong, sudah kubilang, kamu tidak bisa membuatku takut. Aku sudah lama tidak membersihkanmu, kata gagak. Dengan itu, gagak berubah menjadi bayangan darah dan bergegas ke lemak kecil itu. Jika sebelumnya, Xiao Pang tidak bisa menahan kecepatan pihak lain, dia akan diserang oleh sisi lain. Tetapi sekarang Xiao Pang, mudah untuk menghindari sisi lain, dan juga berkata sambil tersenyum, kecepatanmu lambat. Burung gagak terkejut. Dia bisa saling menghancurkan sepenuhnya sebelumnya, tapi sekarang dia tidak bisa saling menyentuh. Tapi pria gemuk kecil itu pamer, ayo, jangan hanya melihatnya. Burung gagak itu sangat marah sehingga dia bergegas ke Xiao Pang lagi, dan Xiao Pang Tut berkata, ini benar-benar lemah. Sial, pria gemuk, aku akan membunuhmu. Burung gagak segera membuat bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bulu-bulu ini segera berubah menjadi anak panah, dan kemudian di sekitar Xiao Pang. Ketika momentum Xiao Pang dibuka, aliran udara yang kuat langsung meniup bulu-bulu ini. Burung gagak itu terkejut dan menatap sedikit gemuk dengan aneh. Kekuatanmu, kenapa kamu begitu mengerikan? Aku iblis sekarang, bukan monster di dunia, kata si gemuk kecil dengan bangga, kamu. Burung gagak menatap Xiao Pang dengan aneh dan menemukan bahwa Xiao Pang telah sepenuhnya menjadi manusia tanpa penampilan binatang. Little Fat berkata, gagak tua, sekarang aku tahu aku kuat. Burung gagak tahu itu masalah besar. Dia berbalik dan melompat dan berkata, tunggu, saya akan melaporkannya kepada raja. Kamu ingin pergi? Mari kita lihat apakah Anda memiliki saya dengan cepat. Xiao Pang berkata, dan kemudian dia berubah menjadi bayangan darah, dan tiba di belakang gagak. Burung gagak mengira dia cepat, tetapi dia tidak menyangka lemak kecil itu lebih cepat, jadi dia segera meraihnya. Tapi gagak itu bergegas ke langit dan menghilang menjadi cahaya darah. Xiao Pang ingin mengusir. Lin Tian tertawa dan berkata, lupakan, jangan mengejar. Xiao Pang kembali dengan depresi, bos, saya pikir saya bisa menyusulnya selama saya meluangkan waktu. Dia telah membakar kekuatannya sendiri, kamu tidak bisa mengejar. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Xiao Pang Leng berkata, bakar dirimu. Apakah orang ini gila? Lin Tian tersenyum kecut, ini tidak gila, hanya tidak ingin ditangkap olehmu. Mendengar ini, Xiao Pang tiba-tiba menyadari, orang ini, pengecut. Ayo pergi, pulang. Lin Tian merapikan suasana hatinya, membawa kedua hewan itu pergi dari sini dan kembali ke istana putra kaisar. Melihat Lin Tian kembali, Pangeran ke-8 bertanya, Tuan, apakah Anda sudah menangkap rubah jahat itu? Tarian air jelas masih mengeluh bahwa Lin Tian tidak membiarkannya tinggal, jadi dia cara Tucao, tentu saja tidak menangkap. Si gemuk kecil di satu sisi tersenyum dan berkata, bosku, tentu saja aku menangkapnya. Shuyu tidak percaya, tapi dia menatap Xiao Pang dengan aneh. Bagaimana saya bisa merasa bahwa Anda telah menjadi sedikit berbeda? Mengapa tidak? Xiao Pang hampir melepaskan roh jahat, dan tarian air ragu, yaitu, kamu memiliki bau aneh, tetapi kamu tidak tahu apa itu. Xiao Pang berkata, saya memiliki kisi iblis. Apa? Tarian air tercengang. Bagaimanapun, monster dengan kisi iblis telah berubah menjadi monster sungguhan, yang seperti makhluk abadi di Kyushu. Tidak hanya Xiao Pang, Raja Serigala di satu sisi juga berubah menjadi seorang pemuda, tetapi juga berkata sambil tersenyum, dan aku. Pada awal tarian air, dia tidak mengenali Raja Serigala, tetapi setelah Raja Serigala berbicara, dia terkejut dan berkata, apakah kamu Raja Serigala? Iya. Tarian air benar-benar terpana dan ingin tahu tentang apa yang terjadi, tetapi kedua hewan itu tidak menjelaskan, yang membuat tarian air itu sangat cemas. Lin Tian memandang Pangeran ke-8, ini dia. Selesai berkata, Lin Tian mengeluarkan Yuan binatang roh 100 tahun, tetapi 8 pangeran itu bingung, apa ini? Tuan Fu di satu sisi melihat dan berkata, ini adalah Yuan binatang roh centenial. Apa? Ini adalah Yuan binatang roh? Pangeran ke-8 berkata dengan mata lebar. Lin Tian tersenyum dan berkata, itu benar. Pangeran ke-8 memandang Lin Tian dengan heran, dan tarian air berkata dengan penuh semangat, saudara Bahuang, cepatlah mencoba efeknya. Tetapi Pangeran ke-8 ragu-ragu, apakah ini benar-benar berguna? Lin Tian berkata sambil tersenyum, cobalah. 8 pangeran harus menyerap benda ini di depan orang-orang, dan setelah 1000 tahun berkultivasi, 8 pangeran segera membuat kemajuan besar, dan kultivasi mencapai kesempurnaan besar dari alam naik, dan selama mereka memiliki cukup strength, mereka bisa mengumpulkan kisi abadi. Tarian air dengan bersemangat berkata, saudara Bahuang, Anda tahu, kekuatan roh Anda adalah 9 bintang, dan sekarang kultivasi terbang dan penuh. Diperkirakan tidak ada pangeran yang bisa menandingimu.
Pangeran ke-8 berkata dengan rendah hati, mereka berlatih ribuan tahun lebih awal dariku, dan mereka jauh lebih baik dariku. Tarian air tidak berpikir begitu, tetapi juga tersenyum pada Pangeran ke-8 dan berkata, kamu, kecuali kamu belajar kurang dari mereka, seperti untuk kultivasi, kamu tidak akan kalah dari mereka sama sekali. Pangeran ke-8 merasa malu, tetapi Lintian bertanya, kapan pas kelima? Lusa. Pangeran ke-8 berkata, dan Lintian tidak punya pilihan selain berkata, oke, mari kita istirahat dulu. Iya. Pangeran ke-8 mulai mempelajari prestasinya, tetapi Lintian tetap menutup matanya. Tarian air mengganggu Xiao Pang dan Raja Serigala untuk bertanya apa yang terjadi nanti, tetapi kedua hewan itu tidak mengatakannya, yang membuat tarian air bergabung di tepi hutan. Wah, selama kamu memberitahuku apa yang terjadi, aku akan mengakui bahwa kamu sedikit galak. Lintian membuka matanya dan tersenyum, apakah saya ingin Anda mengakuinya? Jika Anda memikirkannya, tuan saya adalah seorang guru nasional. Jika aku mengakui bahwa kamu kuat, itu berarti kamu sedikit lebih buruk dari tuanku. Kata tarian air sambil tersenyum. Tapi Lintian tersenyum, bagaimana dengan Shizu Emu? Shizuku. Nah, jika Anda kuat selama ribuan tahun atau puluhan ribu tahun, Anda pasti bukan lawannya. Tarian air membual. Kamu bahkan tidak tahu Shizu Emu, jadi kamu berani bermain seperti ini. Lintian bertanya sambil tersenyum, dan tarian air berkata dengan keras kepala, siapa bilang aku belum melihatnya? Pernahkah kamu melihatnya? Ya, tuanku pernah menunjukkannya kepadaku, dan juga memberitahuku banyak legenda tentang Shizuku. Tarian air pasti berkata. Lintian tersenyum, apakah kamu yakin pernah melihatnya? Iya. Tapi Lintian Xin terkekeh, aku tepat di depanmu. Mengapa Anda tidak mengenali saya? Tapi tarian air juga sombong. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan Lintian dengan cepat kembali ke cara berpikirnya, aku akan bertemu tuanmu dengan baik jika aku punya kesempatan. Tuanku? Guru nasional? Pasti ada kesempatan. Tarian air berkata, dan setelah suara Lintianen, dia terus menutup matanya. Tarian air menemukan bahwa dia memiliki beberapa pertanyaan dan menatap Lintian. Hei, kamu belum memberitahuku? Katakan padamu. Ceritakan apa yang terjadi nanti. Rahasia. Lintian mengucapkan dua kata ini, tarian air yang marah berkata, jika kamu tidak mengatakannya, jangan katakan. Bukan apa-apa. Selesai berkata, tarian air bersenandung, lalu pergi, dan Pangeran ke-8 tersenyum tak berdaya, terus memeriksa kultivasi mereka. Dengan cara ini, Lintian tinggal di istana pangeran sampai hari lintasan kelima. Saat ini, tarian air muncul, tetapi sepertinya dia tersenyum, dan dia juga menatap Lintian Dao. Wah, tahukah kamu apa yang telah saya lakukan 2 hari ini? Apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke tuan saya dan memintanya untuk mengajari saya keterampilan baru, yang dapat membuat orang lain mengatakan yang sebenarnya. Cara tarian air penuh kemenangan. Sejujurnya. Ya, itu pengontrolnya. Tarian air selesai, keluarkan rune di tangan, segera tempelkan pada pria gemuk kecil itu. Pria gemuk kecil itu segera berkata dengan muram, aku berkata 9 putri, apa yang kamu lakukan padaku? Ini disebut jimat membaca hati. Ketika ditempel oleh saya dapat melihat apa yang telah Anda lakukan dalam beberapa hari terakhir. Tarian air itu penuh dengan kebanggaan. Xiao Pang sedang terburu-buru. Putri 9, kamu bodoh. Tarian air diabaikan begitu saja, tetapi untuk sementara, dia melihat ingatan Little Fat setelah terkejut, kamu nanti sering terjadi. Xiao Pang memandang Lintian dengan malu, bos, dia telah melihatnya. Lihat saja, tidak ada. Tapi Shuyu menatap Lintian, wah, bagaimana dengan pohon iblis? Coba aku lihat. Tidak mungkin. Kamu sangat kejam. Jalan napas tarian air, tetapi Lintian tidak berbicara, tetapi membawa mereka ke lapangan istana kaisar. Tarian air mengganggu Lintian, sampai orang-orang datang ke alun-alun, dan para putri dan putri menatap Lintian satu persatu. Tarian air berhenti mengganggu Lintian. Sebaliknya, mereka semua memandang pangeran ketiga dan berkata sambil tersenyum, halo, semuanya. Pangeran keempat menjawab, 9 adik perempuan, ada 10 tingkat dalam pemilihan pangeran, tetapi sekarang 4 tingkat sudah berakhir, jadi jangan berpuas diri. Di satu sisi, Shuifu juga tersenyum, ya, hanya 4 operan, dan masih ada 6 di belakang. Tetapi Shuifu memandang kerumunan dan berkata dengan percaya diri, ngomong-ngomong, saudaraku Bawang sangat kuat, dia pasti yang pertama. Mereka semua tampak tidak percaya, terutama pangeran ketiga berkata, tunggu dan lihat. Pada saat ini, penguasa istana Yan muncul, dan dia memandang mereka. Semuanya, apakah kamu siap? Semuanya sudah siap untuk waktu yang lama, dan penguasa aula neraka berkata, lintasan kelima ini sederhana, tetapi juga sulit. Mereka bertanya-tanya apa tingkat kelima itu. Tuan Kuil Yan mengirim slip kayu kepada semua orang, yang mencatat beberapa isi. Setelah melihatnya di depan umum, semua orang terkejut. Tuan Kuil Yan menatap orang-orang, ada bandit di banyak tempat di negara air, dan yang terbesar adalah bandit gunung terkenal di negara air.
Pasukan mereka ada di mana-mana, dan mereka dicatat dalam selip kayu. Pangeran bertanya-tanya, kalau begitu kita akan menangkap pemimpin benteng bandit gunung, Wang Zhongfei. Ya, Wang Zhongfei berhantu, tetapi semua orang mengatakan bahwa dia biasanya berada di benteng utama, jadi kamu bisa pergi ke sana. Tetapi tingkat bahayanya, aku tidak perlu mengatakannya. Tuan Quillian menatap orang-orang. Tentu saja, kita semua tahu kesulitannya, dan seorang pangeran bertanya, ada yang bisa saya bantu? Agar adil, kalian masing-masing seharusnya tidak memiliki lebih dari 3 orang, kata Yan sambil tersenyum. Semua orang saling memandang dan mengerutkan kening. Jelas, itu terlalu sulit. Tuan Quillian berkata, ada susunan transmisi, yang mengarah ke benteng umum. Mendengar ini, mereka harus pergi satu demi satu. Pangeran ke-8 memandang Lin Tian dan berkata, Tuan, bagaimana dengan kita? Ayo pergi. Pangeran ke-8, Eun Sheng, segera mengikuti Lin Tian, dan tarian air dengan cepat mengikuti. Selain ketiga orang ini, Xiao Pang, Raja Serigala dan Tuan Fu juga mengikuti satu persatu. Saat ini, penguasa kerajaan dan yang lainnya sudah siap di platform observasi, tetapi penguasa Kuil Chang sedikit khawatir. Penguasa kerajaan, Wang Zhongfei, sangat licik, dan ada banyak bandit tingkat tinggi di Raja Gunung. Apakah mereka baik-baik saja? Ayo lihat. Tuhan berkata, tetapi orang-orang bertanya-tanya mengapa Tuhan memilih tugas yang begitu sulit. Namun, saat ini, di sekitar desa bandit Raja Gunung, para putri dan putri sedang berpikir tentang bagaimana menyelinap ke dalam kelompok bandit Raja Gunung, dan kemudian menemukan pemimpin benteng dan mulai berurusan dengannya. Lin Tian, bagaimanapun, perlahan bergerak maju dengan Shui Wu, Pangeran ke-8 dan yang lainnya, seolah-olah mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Pangeran ke-4 buru-buru menatap Pangeran ke-3, Saudara San Huang, lihat, orang-orang ini akan pergi ke bandit Raja Gunung secara langsung. Apakah mereka pikir bandit Raja Gunung itu sederhana? Pangeran ke-3 mencibir, Pangeran ke-4 Doups, Saudara San Huang, apakah Anda punya cara? Aku sudah memberitahu beberapa orang sebelumnya untuk membiarkan mereka berhubungan dengan bandit Shanwang. Apa? Apakah Anda tahu bandit Raja Pegunungan? Pangeran ke-4 sedikit terkejut, sedangkan Pangeran ke-3 mencibir, di negara air, di mana saya tidak tahu? Pangeran ke-4 langsung bersemangat dan berkata, apakah orang-orang ini akan mati? Aku yakin orang-orang di kelompok bandit Raja Gunung sedang menunggu mereka masuk. Pangeran ke-3 berkata dengan bangga. Pangeran ke-4 segera menantikannya dengan gembira, sementara Shui Fu memandang pria yang mengenakan helm. Tuan, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Jangan khawatir. Mari kita lihat bagaimana orang-orang ini masuk ke benteng bandit. Ketika pria bertopeng itu selesai berbicara, dia membawa pria itu bersamanya dan mengikutinya diam-diam di kejauhan. Tarian air berkata kepada Pangeran ke-8 di depan, Saudara Bahuang, lihat, orang-orang itu mengikuti. Pangeran ke-8 berkata, jangan memperhatikan mereka. Dengarkan tuanku. Tarian air memandang Lin Tian dan tidak berkata apa-apa, apa rencananya? Pangeran ke-8 tidak mengerti, tetapi menggelengkan kepalanya, dan tarian air harus mengikuti, sampai untuk beberapa saat, orang-orang melihat sekelompok gunung. Gunung-gunung ini dikelilingi oleh bendera dan penjaga rahasia. Pada saat yang sama, ada susunan di luar gunung. Mereka terlihat seperti dijaga ketat. Lihat, ada orang di seluruh pegunungan, teriak. Tarian air Pangeran ke-8 memandang Lin Tian dan berkata, Tuan, apakah kita akan pergi? Ikuti aku, itu saja. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Pangeran ke-8 terus mengikuti. Tarian air meragukan, kita semua terekspos. Apakah kita tidak takut mereka akan mengganggu kita? Lin Tian tidak berbicara, tetapi Shui Wu harus berbisik, saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan nanti. Lin Tian masih diam dan terus berjalan sendiri, sementara orang-orang di belakangnya ingin tahu tentang apa yang harus dilakukan Lin Tian dan yang lainnya. Tapi selanjutnya, tindakan Lin Tian membuat semua orang tetap tinggal. Lin Tian berdiri di dekat barisan dan berkata kepadanya, di mana pemimpin bentengmu? Pada saat ini, sekelompok bandit berlari keluar, berdiri di barisan, menatap Lin Tian dari atas ke bawah. Seorang pria besar yang dipimpinnya, membawa kapak, menatap, apa yang akan kamu lakukan dengan pemimpin benteng kami, nak? Aku akan menangkapnya. Begitu kata-kata itu keluar, para bandit terkejut pada awalnya, lalu mereka tertawa, dan para putri dan putri juga memarahi Lin Tian seperti orang gila di kejauhan. Tuan Aula Neraka di platform observasi berkata, bocah ini, apakah kamu gila? Langsung mengekspos tujuan Anda. Penguasa kuil Chang juga bertanya-tanya, sementara penguasa kuil lainnya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lin Tian. Adapun penguasa negara, dia penasaran untuk bertanya kepada Shui Shui, penguasa negara, untuk apa dia melakukan ini. Arus tidak mengerti, hanya berkata, "Yah, saya tidak tahu." Tetapi Tuhan berkata, "Aku pikir anak ini sombong dan sombong." Namun, tarian air juga memandang Lin Tian dengan heran, aku berkata, "Apakah kamu gila?" Lin Tian tidak berbicara, tetapi tersenyum pada para bandit. Setelah para bandit tertawa, pria besar itu menunjuk ke Lin Tian dengan kapak. "Wah, kamu yang terbaik."
Apakah Anda ingin menangkap pemimpin benteng kami? Di mana dia? Biarkan dia melihatku. Lin Tian masih tak terkendali, tetapi pria besar itu tidak senang, dan dia berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, semuanya, jaga dia. Iya. Hanya orang-orang ini yang merapal mantra di dalamnya, dan Pangeran ke-8 ingin melawan, hanya untuk menemukan bahwa susunan ini memblokir serangannya, tetapi orang-orang di dalamnya tidak terpengaruh. Hal ini membuat Pangeran ke-8 bertanya-tanya, ada apa? Tarian air juga meragukan, ini, apa yang terjadi? Arai ini sepihak, artinya, dapat menyerang orang-orang di luar, tetapi orang-orang di luar tidak dapat menyerang orang-orang di dalam. Lin Tian menjelaskan. Mendengar ini, tarian air terkejut, dan seterusnya. Pangeran ke-8 berteriak, Tuan, mari kita mundur. Tidak, itu hanya sihir kecil. Anda menunggu di sini. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia mengambil inisiatif untuk pergi ke Arai, dan melewati Arai di bawah mata semua orang. Para bandit ketakutan. Mereka menatap Lin Tian satu persatu, dan menyerang Lin Tian dengan sihir mereka sendiri. Tetapi mantra orang-orang ini sama sekali tidak berpengaruh pada Lin Tian, jadi orang-orang itu menggunakan kekuatan roh, tetapi kekuatan roh dilemahkan oleh Lin Tian lagi, membuat bandit ini lari ke pegunungan secepat mereka melihat monster. Lihat adegan ini, tarian air Leng, just so break. Tetapi Pangeran ke-8 berkata kepada tarian air, Tuan, pasti ada solusi. Sebaliknya, tarian air sedikit khawatir. Dikatakan bahwa bandit Raja Gunung ganas satu persatu, dan mereka juga dapat menggunakan medan dan susunan gunung mereka untuk berurusan dengan orang-orang, begitu banyak orang dengan siangnya datang ke sini dan menderita. Pangeran ke-8 tahu sedikit tentang dunia luar, jadi dia melihat tarian air dengan rasa ingin tahu, apakah ini sangat mengerikan? Ya, jika tidak, Shui Guo telah mengirim orang untuk menghancurkan tempat ini, tetapi tidak dapat dihancurkan sepanjang waktu. Selalu ada pemimpin benteng mereka bersama mereka, menempati di sini. Tarian air menjelaskan. Pangeran ke-8 menarik napas, tetapi orang-orang di luar barisan bingung. Karena mereka tidak tahu cara memecahkan susunan, mereka saling memandang. Sampai pria di helm berkata, saya akan melakukannya. Dengan itu, pemakai helm mengeluarkan selembar kain dan menempelkannya pada Arai. Kemudian kain itu seperti pintu, di mana orang bisa masuk dan keluar. Pangeran ketiga menarik napas, kain abadi legendaris yang mengenakan Arai. Ya, Anda dapat membuka beberapa Arai. Pria berhelm itu berkata dengan bangga, dan pangeran ketiga terkejut mendengarnya. Tapi Shui Fu dan yang lainnya bersemangat, dan pria berhelm itu berteriak, pergi. Kemudian kerumunan dengan cepat mengikuti. Di platform observasi, pemimpin kerajaan berkata sambil tersenyum, dokter ini dapat menerobos barisan secara langsung, dan peziarah ini menggunakan senjata ajaib secara langsung. Sepertinya aku meremehkan mereka. Namun, Tuhan bertanya, orang-orang ini menerobos masuk seperti ini. Apa yang bisa saya lakukan jika terjadi sesuatu? Setelah mendengar ini, Tuhan bertanya, apa rencanamu? Apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk membantu? Tuan Quillian berkata, dan Tuan Desa menggelengkan kepalanya, itu tidak perlu. Bagaimanapun, ini untuk menilai mereka, atau untuk melihat perubahan mereka. Tuan Istana yang ingin mengambil kesempatan untuk mengirim seseorang untuk membersihkan Lin Tian secara diam-diam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak punya kesempatan, jadi dia harus menunggu di sana. Tapi sekarang di pegunungan, Lin Tian dan yang lainnya baru saja berjalan ke Ngarai, dan ada formasi di sekitarnya, menjebak semua orang di Ngarai. Pada saat yang sama, ada banyak orang berdiri di tepi Ngarai, dan orang-orang ini bersorak seolah-olah mereka telah menangkap mangsa. Tidak hanya itu, pria besar itu juga berdiri di tengah kerumunan dan tersenyum pada Lin Tian. Apa kau tidak gila, nah? Sekarang saya melihat Anda, terjebak dalam susunan hujan panah ini, apa yang akan Anda lakukan? Hujan panah? Lin Tian melihat sekeliling, tetapi Shui Wu dan yang lainnya penasaran. Sampai saat berikutnya, panah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara. Semua panah ini dibuat khusus, dan kecepatan serangannya sangat cepat. Bahkan pangeran lain dan orang lain di luar barisan dapat merasakan kengerian panah ini. Tetapi pada saat ini, Pangeran ke-8, di bawah komando Lin Tian, langsung mengendalikan hujan panah. Jadi hujan roh berhenti di udara. Para bandit menatap satu persatu, dan tidak percaya bahwa hujan panah dikendalikan oleh Pangeran ke-8. Bahkan para pangeran dan putri sedikit terkejut, tetapi Pangeran ke-4 berkata, sialan, orang ini tidak hanya bisa mengendalikan senjata sihir, tetapi juga panah. Pangeran ketiga berkedip dingin, kalau saja kita bisa mempelajari keterampilan ini. Pangeran ke-4 terkejut dan berkata, saudara San Huang, apa maksudmu? Pangeran ketiga tersenyum, aku ingin keterampilan itu. Pangeran ke-4 tahu arti dari pangeran ketiga, jadi dia berkata, jika kamu memiliki kesempatan untuk menjatuhkan anak ini, kamu bisa membiarkan dia mengatakannya. Pangeran ketiga juga tahu, tetapi metode ini sangat sulit, jadi cemberut, perlahan cari peluang. Saat ini, tarian air dalam barisan sangat senang, dan mereka juga memanggil para bandit, ayo, terus lihat apakah kamu memiliki banyak anak panah, atau saudaraku Bahuang baik.
Para bandit yang mendengar ini semuanya sangat marah. Beberapa orang juga bertanya kepada pria besar itu, apa yang bisa saya lakukan, Saudara Tian? Pria itu, bernama Tian Ge, tampak jelek dan berkata, pemimpin benteng dan para tetua tidak tersedia untuk saat ini. Kita harus menemukan jalan kita sendiri. Tetapi mereka tertekan, karena kekuatan Lin Tian dan yang lainnya sangat buruk. Tapi pria besar itu mengumpulkan keberaniannya untuk menatap tarian air dan orang lain. Ngomong-ngomong, arai ini bisa menjebakmu. Hancurkan pertempuran di sini? Masih ingin menjebak kita? Kalau begitu mari kita tunjukkan bagaimana orang ini menerobos. Tarian air selesai, lihat Lin Tian, wah, terserah kamu. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, dan air bergumam pada dirinya sendiri, ini benar-benar tidak besar atau kecil. Tuhan tidak bisa menahan tawa, 9 putri ini benar-benar nakal. Pria besar itu tidak menganggap serius Lin Tian, dan dia juga menertawakannya. Wah, kamu bisa memecahkan susunan di luar. Itu karena arainya relatif lemah, tetapi arai ini adalah arai abadi yang tidak lengkap. Pertempuran apapun, di depan mataku, adalah palsu. Lin Tian selesai, berjalan beberapa langkah, dan kemudian meletakkan satu tangan di atas arai. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian. Pada saat ini, susunan ngarai bergerak, dan akhirnya, ledakan, terfragmentasi. Orang-orang di sekitar puncak ngarai ketakutan dan ingin melarikan diri. Lin Tian melompat dan meraih pria besar itu dan melemparkannya langsung ke ngarai. Boom, pria besar itu hendak memarahi. Xiao Pang dan Raja Serigala berjalan mendekat dan menginjaknya. Yang besar ingat, tetapi si gemuk kecil berkata, jangan bergerak, atau kakak laki-laki tertua saya akan membunuhmu. Pria besar itu berkata dengan tergesa-gesa, tidak mungkin bagimu untuk menangkap pemimpin benteng kami. Lin Tian menatapnya. Di mana pemimpin bentengmu? Aku tidak akan memberitahumu. Yang besar bersenandung, dan Lin Tian tersenyum, dan menunjuk jari di dahinya. Pada awalnya, saya berpikir bahwa pihak lain akan membunuhnya tiba-tiba, saya merasa bahwa jiwa saya telah berubah. Lalu aku menatapnya, kamu. Ya, pimpin jalannya. Dengan Lin Tian selesai, Xiao Pang dan Raja Serigala mengumpulkan kekuatan mereka, dan pria besar itu bangkit. Orang-orang mengira orang ini akan melarikan diri, tetapi pria besar memandang Lin Tian tanpa daya, tolong ikuti saya. Kerumunan tercengang. Mereka tidak berharap bandit itu berkompromi. Tarian air bertanya, apa yang kamu lakukan padanya? Di masa depan, kamu akan tahu. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia mengikuti satu sama lain. Tarian air Tu Chao Dao, tarik apa? Selesai berkata, tarian air harus mengikuti lagi, dan dalam waktu yang tidak jauh air memberkati dengan cara yang mendesak, Tuan, bagaimana melakukannya sekarang? Ikuti mereka, dan kamu akan menemukan pemimpin benteng. Kata pria berhelm itu. Suara berkat air, segera bawa orang, dan pangeran ketiga dan yang lainnya mengikuti. Tetapi pada saat berikutnya, semua orang memasuki kabut, dan setelah melihat kekosongan di platform observasi, penguasa dan yang lainnya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Harus menjelaskan, tampaknya beberapa formasi dalam kelompok Gunung Bandit telah menghentikan kita untuk menonton. Kalau begitu, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam? Tuhan bertanya, setelah suara air mengalir, Tuhan memandang Tuhan Bait Suci dan yang lainnya, dapatkah kamu menemukan cara untuk melihat situasi di dalam? Mereka menggelengkan kepala, tetapi penguasa aula neraka masih menyarankan, mari kita kirim seseorang untuk melihatnya. Lupakan saja, tunggu beritanya. Tuhan menolak, tetapi memilih untuk menunggu. Saat ini dalam barisan, orang-orang itu terjebak oleh sekelompok kabut, tidak tahu bagaimana harus pergi, jadi kita hanya bisa melihat orang-orang yang memakai helm. Shuifu bertanya, Tuan, bisakah Anda keluar? Ya, ikut aku. Pria ini menuju gerbang hantu, dengan lambaian satu tangan, bola hitam muncul, dan bola bergerak ke suatu tempat. Semua orang buru-buru mengikuti, tetapi tidak jauh dari situ, Lin Tian tertawa, orang yang menghadapi gerbang hantu ini sedikit kompeten. Tetapi Pangeran ke-8 berkata, Tuan, apakah orang-orang itu mengejar? Ya, itu di belakang, dan pria yang menghadap gerbang hantu memimpin jalan sehingga mereka bisa berjalan bebas dalam barisan. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Pangeran ke-8 terkejut dan berkata, haruskah kita mempercepat? Jangan khawatir. Biarkan mereka mencoba arai ini. Dengan itu, Lin Tian memandang pria besar itu dan berkata, aktifkan susunan pembunuhan dari susunan. Saat ini, pria besar itu berada di bawah perintah Lin Tian, jadi dia menjawab, ya. Kemudian pria besar itu mengeluarkan bendera dari tangannya, yang terintegrasi dengan susunan di sekitarnya. Selama dia menyuntikkan kekuatan dan kemudian mengibarkan bendera, ada bola api di mana-mana dalam kabut. Beberapa putri dan putri dikejutkan oleh api dan langsung terbakar, yang membuat mereka menangis dan melolong. Meskipun dia tidak melihat tarian air, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengar api dan jeritan dari kabut. Dia harus menghela nafas, ini mengerikan. Pangeran ke-8 sedikit penyayang. Tuan, ini, apakah akan terlalu begitu?
Sebagai seorang pangeran, cepat atau lambat kamu akan menjadi pangeran, dan kemudian kamu mungkin menjadi penguasa negara, jadi kamu harus mengubah kebiasaan baikmu. Lin Tian menertawakan pangeran ke-8. Pangeran ke-8 segera merasa malu, sementara Tuan Fu di satu sisi tidak berbicara, tetapi dia setuju dengan Lin Tian dalam pikirannya. Bagaimanapun, para pangeran ini, satu persatu, berharap pangeran ke-8 memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi pangeran ke-8 masih memikirkan keselamatan mereka. Namun, saat ini, orang-orang yang memakai helm, dengan sekelompok orang bergegas keluar, tetapi sisanya, masih menderita di dalam. Ketika pangeran ke-4 melihat bahwa bandit yang memimpin formasi, dia segera berkata, "Kamu, hentikan untukku." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Tinggalkan dia sendiri, ayo pergi." Pria besar itu segera memimpin Lin Tian melewati barisan dan akhirnya berjalan ke sebuah gua. Pangeran ke-4 sedang terburu-buru. "Brengsek!" Pria berhelm itu berkata, "Cepatlah, atau mereka akan menemukan pemimpin benteng dan menjatuhkannya terlebih dahulu. Kami akan kalah lagi." Mereka pikir itu masuk akal, jadi mereka bergegas mengejar, akhirnya sampai di sebuah lubang, dan kemudian masuk ke dalam. Setelah berjalan beberapa saat, Pangeran ke-4 menunjuk ke Lin Tian dan yang lainnya berdiri di tepi tebing di depan dan berteriak, "Lihat, orang ini ada di sini." Semua orang mengikuti dalam diam, lalu berjalan keluar gua dan mendatangi Lin Tian dan yang lainnya. Ketika Pangeran ke-4 hendak memarahi Lady Tian dan yang lainnya, mereka terkejut dengan pemandangan yang mereka lihat. Ada banyak batu mengambang di tepi tebing di depan mereka, dan ada orang yang berbeda duduk di atasnya. Pada saat yang sama, orang-orang ini dilindungi oleh penutup transparan. Tidak hanya itu, orang-orang ini semua sedikit membuka mata mereka dan menatap Lin Tian dan yang lainnya dengan aneh, sementara Lin Tian mulai tersenyum, "Siapa pemimpin benteng?" Pada saat ini, seorang pria muda duduk melingkar, matanya sedikit terguncang, dan kemudian baju besi lin emasnya berkedip beberapa kali. Dia memegang pedang emas di samping dengan satu tangan dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Mengapa Anda di sini?" Lin Tian memandang pria besar itu dan tersenyum, "Baiklah, jelaskan kepada mereka." Pria besar itu khawatir tentang asal-usul putri dan putri ini, dan para bandit tertawa satu persatu. Beberapa orang juga berkata, "Benteng gunung kami telah berdiri selama ribuan tahun, dan negara air telah menyerang berkali-kali, tetapi kami tidak dapat menjatuhkannya. Sekarang mengirimimu boneka kecil? Apakah tidak ada seorang pun di negara air?" Beberapa orang bahkan bercanda, "Saya pikir penguasa negara air ini sudah mati. Dia bahkan mengirim begitu banyak pangeran dan putri untuk mati. Untuk pemimpin benteng, dia bahkan tertawa, tangkap aku? Hanya Anda? Kurasa aku tidak bisa memberimu 10.000 tahun lagi." Begitu. Suara itu jatuh, Lin Tian melompat melalui penutup pelindung pemuda itu dan datang ke batu tempat dia berada. Putri dan putri lainnya terkejut. Shui Fu memandang pria berhelm itu. "Tuan, bocah ini akan menjadi yang pertama melangkah maju." Pria berhelm itu berkata dengan dingin, "Kali ini anak itu tidak menang dengan mudah." Shui Fu bertanya-tanya, "Apakah pemimpin benteng ini sangat kuat?" Lihat itu. Orang-orang yang memakai helm melihat perabotan di sekitarnya dan selalu merasa bahwa di sini tidak sesederhana itu. Benar saja, pada saat berikutnya, semua batu di sekitarnya akan bergerak, dan kemudian mereka akan berkumpul untuk membentuk batu besar. Semua orang yang berlatih berdiri di belakang pemimpin benteng. Pada saat yang sama, penutup pelindung besar terbentuk di luar batu, dan pemimpin benteng memandang Lin Tian dengan dingin. "Wah, kamu berani datang ke sini sendirian. Ini gila. Satu orang, cukup." Lin Tian tersenyum percaya diri, tetapi pemimpin benteng itu tertawa, "Oh, apakah Anda memiliki alat kelamin? Atau apakah Anda memiliki 9 roh yang begitu gila?" Siapa yang tahu bahwa Lin Tian berkata, "Tidak ada yang abadi, tidak ada roh suci." Ini membuat para bandit tertawa satu persatu. Beberapa orang berkata, "Saya berkata, Nak, apakah kamu bercanda? Bahkan rohnya. Bocah ini, menurutku kita bandit vegetarian." Pemimpin benteng bahkan bercanda, "Wah, kamu benar-benar meremehkan kami. Bukan kamu. Itu Anda. Itu tidak begitu baik." Lin Tian tersenyum pada pemimpin benteng, yang berkata dengan dingin, "Siapa yang akan menjaganya?" Kemudian seorang pria berbaju hitam, bahkan dengan kepala tertutup, berkata, "Aku akan datang." Lihat orang ini, lompatan, datanglah ke Lin Tian, dan kemudian kepalan tangan, sangat cepat. Orang-orang berpikir bahwa tinju ini dapat mengenai Lin Tian. Bahkan para pangeran dan putri berpikir bahwa Lin Tian tidak punya tempat untuk bersembunyi. Siapa yang tahu keterampilan bayangan ganda Lin Tian? Jika dia berayun di tempat, dia akan kosong. Ini membuat para bandit mengira itu kecelakaan, jadi mereka meminta pria berbaju besi itu untuk bergegas. Tapi pemakai baju besi itu hampir gila, tapi Lin Tian menghindari setiap pukulan. Bahkan jika pria ini telah melepaskan kekuatan 8 roh, dia masih tidak bisa menyentuh langit hutan. Pangeran ke-8 yang sedang menonton di sana tersenyum dan berkata, "Tuan benar-benar kuat." Tuan Fu juga menghela nafas, kemampuan orang ini benar-benar tidak ada intinya. Tarian air tahu Lin Tian kuat, tapi dia bercanda, "Aku akan segera menyusul tuanku."
Pangeran ke-8 tahu bahwa itu tarian air adalah untuk memuji Lintian yang menyamar, sementara pangeran dan putri lainnya berpikir bahwa itu bandit tidak berguna. Pria gemuk kecil dan Raja Serigala ada di sana untuk mengatakan bahwa bandit-bandit itu tidak, dan bandit-bandit ini harus menghadapi apa yang mereka katakan. Jadi pemimpin benteng memerintahkan, Anda kembali, saya akan datang. Pria berbaju besi itu mundur, tapi dia jelas tidak mau. Dia berkata kepada pemimpin benteng, saya pikir saya bisa mencoba lagi. Tidak, semua orang menonton lelucon itu. Pemimpin benteng melihat bahwa para putri dan putri di tebing seberang tampak jelek. Aku mengerti, kata pria berbaju besi itu dengan muram. Kemudian, pemimpin benteng menatap Lintian, wah, saya hanya bisa mengatakan bahwa kecepatan menghindar Anda bagus, yang tidak berarti Anda kuat. Kuat tidak kuat, cobalah. Lintian menertawakannya, dan pemimpin benteng segera mencabut pedangnya, dan kemudian pedang itu berkedip dengan emas. Cahaya keemasan begitu kuat sehingga orang-orang di tepi tebing segera memantulkan satu persatu dan menutup mata mereka. Kemudian pihak lain melemparkan pedang, dan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya menyerang area Lintian, tetapi Lintian menghilang. Dengan cara ini, pedang dan bayangan kosong, dan orang-orang membuka mata mereka satu demi satu. Kemudian mereka menemukan Lintian berdiri di belakang para bandit. Pemimpin benteng segera mengetahuinya dan berbalik. Namun, orang-orang penasaran dengan kematian Lintian. Secara khusus, pemimpin benteng berkata, wah, apa yang telah kamu lakukan? Aku akan terbang saja. Lintian menerima begitu saja, tetapi para bandit terkejut karena tidak ada dari mereka yang bisa melihat bagaimana Lintian lewat. Ketika pemimpin benteng mulai berpikir bahwa Lintian tidak mudah, dia berkata kepada orang-orang, semuanya, orang ini tidak mudah. Ayo pergi bersama. Iya. Lagi pula, alasan mengapa bandit ini bisa menjadi kuat dan tidak dihilangkan adalah karena mereka tidak sederhana. Namun, ketika orang-orang itu ingin memulai, mereka menemukan bahwa kekuatan satu roh suci tidak dapat digunakan, sehingga kekuatan sihir sangat lemah. Jadi kekuatan ini jatuh pada Lintian, tetapi Lintian tidak melakukan apa-apa, dan bahkan menarik ejekan Lintian. Cara lain apa yang bisa digunakan? Gunakan mereka, jika tidak, mereka tidak akan digunakan nanti. Untuk pertama kalinya, para bandit ini bertemu dengan orang-orang aneh yang mengerikan, jadi mereka semua tampak terkejut. Tapi Lintian menatap mereka sambil tersenyum. Jangan lagi. Pemimpin benteng itu tampak jelek. Kemudian dia memandang orang-orang dan berkata, mundur. Tiba-tiba, orang-orang ini menghilang di atas batu besar, dan Lintian tersenyum kecut, jadi dia melarikan diri. Tetapi suara pemimpin benteng itu terdengar di sekelilingnya, wah, sudah kubilang, kamu sudah mati. Apa? Bersembunyi di kegelapan dan menjadi kura-kura? Tapi tidak berani keluar. Lintian tersenyum. Tunggu. Ketika pihak lain selesai berbicara, itu menghilang sepenuhnya. Para pangeran dan putri bertanya-tanya kemana perginya pemimpin benteng itu. Lintian keluar dan tersenyum pada pangeran ke-8 dan Shuiwu. Pergi. Tuan, apakah Anda tahu di mana mereka berada? Pangeran ke-8 tidak bisa membantu tetapi bertanya, dan Lintian berkata dengan percaya diri, tentu saja. Dengan itu, Lintian terbang ke tebing, dan pangeran ke-8 dan yang lainnya mengikuti. Adapun Shuiwu, dia melihat yang berhelm, Tuan, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Turun dan lihatlah. Pria yang mengenakan helm mengatakan sesuatu secara langsung, dan kemudian dia mengikutinya, sementara putri dan putri lain secara alami turun untuk mengambil yang murah. Tetapi dalam sekejap, orang-orang ini datang ke bawah, tetapi menemukan itu adalah labirin, dan Lintian dan yang lainnya menghilang dalam sekejap mata. Tuan, apa yang bisa saya lakukan? Shuiwu hanya bisa meminta bantuan dari pria yang memakai helm, dan pria yang memakai helm itu berkata, terus ikuti aku. Saya melihat pria berhelm ini berjalan di labirin ini. Namun, pada saat ini, Lintian dan yang lainnya telah pergi jauh ke dalam labirin, dan pangeran ke-8 bertanya, Tuan, ada saluran di mana-mana. Bagaimana kita bisa tahu kemana mereka pergi? Denganku, kamu bisa tahu kemana mereka pergi. Lintian tersenyum percaya diri. Pangeran ke-8 memiliki kata-kata Lintian. Dia segera santai, tetapi Shuiwu berkata, wah, tidak ada jejak yang tersisa. Bagaimana Anda tahu? Karena aku baik-baik saja. Mendengar jalan napas tarian air sederhana Lintian, tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak sekuat tuanku. Ketika tuanmu melihatku, dia harus sopan padaku. Lintian berkata sambil tersenyum, tetapi tarian air segera menolak, tuanku adalah guru nasional dan orang pertama di negara air. Beranikah kamu mengatakan bahwa dia lebih rendah darimu? Benarkah? Aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu lain hari. Lintian tampak tertawa, tetapi tarian air bersenandung, kamu bisa melihatnya ketika kamu melihatnya. Kamu harus tahu kekuatan tuanku. Lintian tersenyum dan tidak berbicara sampai dia keluar dari labirin ke dalam gua, dan sekarang di dalam gua, dia bisa mendengar sekelompok orang berbicara. Pemimpin benteng, apakah kita aman di sini?
Seorang pria bertanya, dan pemimpin benteng berkata sambil tersenyum, labirin ini, kami menghabiskan ratusan tahun untuk belajar, dan ketika mereka masuk, mereka pasti terjebak di dalamnya. Orang-orang berpikir itu masuk akal, dan beberapa orang berkata, kalau begitu kita tidak bisa bersembunyi di sini sepanjang waktu. Mendengar ini, pemimpin benteng itu mengerutkan kening, ya, saya harus menemukan cara untuk menyelesaikan orang-orang ini. Tapi orang-orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Terlalu sulit untuk berurusan dengan mereka. Seseorang mendesah lebih banyak lagi. Pemimpin benteng berkata dengan muram, saya bandit besar. Apa yang bisa saya lakukan untuk anak laki-laki tanpa roh? Ini membuat orang-orang menindas. Beberapa orang berkata, selama kita menyerang anak itu, roh kudus kita akan melemah. Yang lain setuju, ya, bocah ini mengerikan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Beberapa orang bahkan lebih tertekan. Tapi kemudian sebuah suara keluar tertawa dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Ketika mereka melihatnya, mereka hanyalah beberapa dari orang-orang Lintian. Pemimpin benteng terkejut, wah, bagaimana kamu bisa masuk? Saat ini, semua orang memandang Lintian seperti monster, dan Lintian tersenyum dan berkata, jalannya ada di sini. Tentu saja, saya datang di sepanjang jalan. Pemimpin benteng segera mundur beberapa langkah, dan menunjuk Lintian dengan pedang. Wah, aku tel Anda, ada banyak ahli di benteng kami. Jika Anda mendekat, para ahli kami akan membunuh Anda. Oh, di mana tuannya? Biarkan mereka keluar. Lintian menertawakan pemimpin benteng. Ketika pemimpin benteng mendengar ini, dia terlihat jelek. Adapun yang lainnya, mereka semua terlihat aneh. Lintian Xie tersenyum, yang disebut ahli tidak lebih dari Anda, tetapi Anda, bahkan saya tidak bisa menang, berani menyebut diri Anda bandit. Pemimpin benteng menolak dan berteriak, kamu tidak tahu malu. Oh, apakah itu benar? Begitu Lintian pindah, dia datang ke pemimpin benteng dan hanya selangkah lagi darinya. Pemimpin benteng hampir duduk di tanah ketakutan, tetapi saat ini dia masih bertahan dan menatap Lintian dan berkata, apa yang kamu inginkan? Ini sangat sederhana. Aku akan menangkapmu dan menyerahkanmu. Lintian menatapnya sambil tersenyum, dan pemimpin benteng itu marah. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Oh, bagaimana Anda lebih baik mati daripada menyerah? Pemimpin benteng menunjuk dirinya sendiri dengan pedang. Aku akan bunuh diri, oke. Para bandit terkejut satu persatu, dan pemimpin benteng berkata kepada orang-orang, saya membodohinya. Saat aku akan bunuh diri, aku akan menyerangnya lagi. Orang-orang mengira ini cara yang baik, jadi mereka mulai bertindak. Lintian bukanlah orang bodoh, terutama penjahat di negeri dongeng, lebih dari mereka, jadi Lintian, yang telah melihat banyak hal, melihatnya. Shuiwu dan Pangeran ke-8 tidak tahu, terutama pemimpin benteng mengancam mereka, jika aku mati, kamu tidak bisa menyelesaikan tugas, kan? Jadi tarian air dan pangeran mendengar ini, dan langsung terkejut, tetapi Tuan Fu memandang pemimpin benteng dengan curiga. Xiao Pang dan Raja Serigala berencana untuk menghentikan mereka, tetapi Lintian meminta mereka untuk mundur. Pada saat yang sama, dia menertawakan pemimpin benteng dan berkata, bahkan jika tubuhmu mati, aku bisa mengambil jiwamu. Pemimpin benteng tercengang, tetapi matanya tertuju pada Lintian. Wah, aku tidak akan takut padamu. Oh, apakah itu benar? Lintian tersenyum pada pemimpin benteng. Pemimpin benteng tiba-tiba menarik pedangnya dan siap meluncur ke lehernya. Tetapi tepat ketika tarian air dan yang lainnya berpikir bahwa pemimpin benteng tidak ingin mati, pedang pemimpin benteng itu tiba-tiba melecut dan menikam Lintian. Ini sangat cepat, dan selangkah lagi, bahkan orang-orang dengan siangnya sangat sulit untuk dihindari. Tapi Lintian tertawa, dan kemudian pedang itu datang ke Lintian, tetapi tiba-tiba berbalik dan langsung memasukkannya ke tanah. Para bandit tampak bodoh, terutama pemimpin benteng berkata dengan aneh, apakah kamu monster? Menurutmu begitu, itu saja. Lintian memandang pemimpin benteng sambil tersenyum, tetapi pemimpin benteng itu marah dan memandang Lintian dengan depresi. Aku tidak akan pergi denganmu. Setelah itu, pemimpin benteng berlari ke kerumunan, dan Lintian semakin dekat. Orang-orang ini tidak berani menghentikan mereka sama sekali dan mundur ke samping satu persatu. Pemimpin benteng sedang terburu-buru. Halo, apakah ada orang sepertimu? Orang-orang itu tidak punya pilihan selain melihat pemimpin benteng satu persatu. Pemimpin benteng, tidak ada yang bisa kita lakukan. Pemimpin benteng, ayo pergi. Kami akan mengelola benteng dengan baik. Pemimpin benteng, ayo pergi. Mendengar ini, pemimpin benteng sangat marah sehingga dia bahkan berteriak, kalian, saya berharap saya ditangkap, kan? Orang-orang itu saling memandang. Jelas, orang-orang ini juga memiliki niat egois. Biasanya, pemimpin benteng itu kuat. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi sekarang seseorang dapat mengambil pemimpin benteng, dan mereka tidak dapat menghentikannya. Mereka hanya bisa mengucapkan, salam, di sini. Tetapi pemimpin benteng tidak tahan dengan rangsangan. Dia menatap orang-orang dan marah.
Lin Tian tersenyum dan berkata, lihat, Anda tidak diterima di sini. Jangan marah padaku, nak. Aku tidak akan pergi denganmu. Tidak mungkin. Lin Tian menertawakannya, dan pemimpin benteng segera berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi Lin Tian lebih cepat darinya. Tangkap dia. Pemimpin benteng terkejut, tetapi mulut Lin Tian terangkat, melemahkan semua kekuatannya, dan kemudian memasuki segel jiwa. Pemimpin benteng terakhir tidak bisa duduk karena dia tersesat. Sudah berakhir. Saya sudah selesai. Orang-orang bertanya-tanya bagaimana pemimpin benteng bisa jujur. Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo pergi. Stroke pemimpin Ngo tertekan, jadi dia harus bangun dan mengikuti Lin Tian untuk pergi. Tapi kemudian pria bertopeng itu muncul dengan gelombang orang. Pangeran keempat juga berteriak, wah, pemimpin benteng ini, kami tidak akan memberikannya kepadamu. Dengan itu, pria bertopeng itu mengeluarkan tas hitam dan langsung menerima pemimpin benteng. Kejutan besar dari tarian air, ini yang kami tangkap lebih dulu. Namun, pangeran ketiga tersenyum dan berkata, 9 adik perempuan, tugasnya adalah, siapa yang akan membawanya kembali ke istana dulu, siapa yang akan menang. Pangeran keempat tertawa, itu benar. Tarian air tidak mau, lihat Lin Tian dengan cepat, kamu memikirkan cara. Lin Tian tersenyum, hanya ada satu pemimpin benteng, tetapi bagaimana Anda bisa membagi begitu banyak orang? Begitu kata-kata itu keluar, pangeran ketiga dan pangeran keempat saling memandang, dan akhirnya memandang pria yang memakai topeng. Sementara Shui Fu berkata sambil tersenyum, semuanya, jika saya menang kali ini, jangan berdebat dengan saya. Tapi pangeran keempat sedikit kesal. Kamu menyerah pada kami dulu, tugas selanjutnya, kami menyerah padamu. Tapi Shui Fu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tuanku tidak bisa dengan mudah menangkapnya. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Pangeran keempat memandang pangeran ketiga dengan muram, saudara San Huang, apa yang bisa saya lakukan? Pangeran ketiga melihat bahwa Lin Tian tidak memulai, tetapi dia pikir ada masalah. Jadi dia berkata kepada pangeran keempat, kali ini, tolong berikan kepada mereka. Lain kali, tolong berikan kepada kami. Shui Fu berkata sambil tersenyum, itu bagus. Kemudian pangeran ketiga memandang Lin Tian dan berkata, wah, bahkan jika kami tidak bisa mendapatkannya, kami tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan. Sangat murah hati. Pangeran ketiga hanya tidak ingin diprovokasi oleh Lin Tian, jadi dia tersenyum dan berkata, tidak mungkin, siapa yang membiarkanmu mendapatkan begitu banyak poin? Tapi Lin Tian tersenyum dan berkata, saya ingin tingkat kelima. Lucu, pemimpin benteng ada di tangan tetua Cao Guimen. Bisakah kamu mendapatkannya? Pangeran ketiga tertawa, dan pangeran keempat berkata, ya, kamu tidak bisa mendapatkannya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini bukan hanya senjata ajaib luar angkasa. Dengan itu, Lin Tian melambaikan tangannya, dan tas itu jatuh ke tangan Lin Tian. Lin Tian menyimpan tas itu dan berkata sambil tersenyum, semuanya, selamat tinggal. Tarian air adalah kegembiraan, memiliki Tucao bahwa 4 putra pangeran, kami berjalan. Pangeran ke-8 juga berkata dengan bangga, semuanya, aku akan menerimanya. Tetapi pria di gerbang hantu berkata dengan dingin, wah, senjata ajaibku, kembalikan padaku. Apakah mungkin? Lin Tian menatapnya, dan pria di gerbang hantu berkata, jika Anda tidak memberikannya kepada saya akan memberitahu Anda kekuatan saya. Tapi Lin Tian Xie tertawa, kalau begitu kamu datang. Lin Tian ingin membawa pria ini ke gerbang hantu untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan. Kali ini, pria ke gerbang hantu ingin bertarung dengan dirinya sendiri. Dia tidak sopan, jadi dia bertengkar hebat dengan pihak lain untuk melihat apakah dia bisa menjatuhkan pihak lain. Pria yang memakai topeng tidak tahu bahwa Lin Tian sedang mencari gerbang hantu sepanjang waktu, jadi ketika dia meletakkan tangannya di atasnya, tali hitam langsung menangkap Lin Tian. Lin Tian tersenyum pahit. Kamu tahu, aku bisa mengambil senjata ajaib apapun, tapi kamu mengendalikanku dengan tali? Ketika pria bertopeng itu mendengar kata-kata Lin Tian, dia tertawa, wah, bukan karena aku membuatmu takut, aku bukan tali yang sama. Oh, mengapa tidak? Ini satu denganku, jadi ini aku, kamu harus mengendalikannya, kecuali kamu bisa mengendalikanku. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka langsung menunjukkan rasa ingin tahu, sementara Lin Tian menggoda pria bertopeng itu, maka kamu lebih dikutuk. Selesai? Ya, selama aku mengerahkan sedikit kekuatan, talimu akan dihancurkan olehku, dan jiwamu akan lebih menderita saat itu. Tapi si bertopeng tertawa, jiwaku berkali-kali lebih kuat darimu, jadi jangan meragukan kemampuanku. Lin Tian tersenyum, oh, itu yang Anda katakan. Kamu bisa menanggungnya. Setelah itu, Lin Tiansu memukul tali dengan gila-gilaan, dan pria bertopeng itu sangat bangga pada awalnya, tetapi secara bertahap menemukan bahwa tali itu sedikit putus, dan dia tampak jelek. Tidak hanya itu, saat berikutnya, Lin Tian langsung menghancurkan tali sebagai harta karun. Jadi mereka melihat bahwa tali itu segera berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan pria yang mengenakan topeng itu, karena senjata ajaib yang rusak, menyemburkan darah di tempat.